Selama ini, kekuatanmu tersembunyi di balik keraguan dan diam. Tapi tidak lagi, kini waktumu bersinar. Semua akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Auramu tidak bisa disembunyikan lagi. Penerawang ini bilang kamu siap mengubah dunia. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Three of Pentacles adalah kartu pertama yang muncul. Ia berbicara tentang fondasi. Selama ini kamu membangun sesuatu, entah itu dalam karier, relasi, atau keyakinan pribadi. Dan meski tak banyak yang tahu, usahamu mulai terlihat. Ini adalah fase di mana kerja kerasmu mulai dihargai. Orang-orang mulai melihat bahwa kamu bukan sekadar punya ide, tapi juga punya kemampuan untuk mewujudkannya. Kamu menarik perhatian bukan karena bicaramu yang keras, tapi karena kamu punya kedalaman. Pintu-pintu kolaborasi mulai terbuka. Akan ada orang-orang yang datang dan menawarkan tangan. Bukan sekadar untuk membantu, tapi juga untuk belajar darimu. Kamu bukan hanya akan diajak ikut proyek besar, kamu akan jadi salah satu pemimpinnya. Tapi di balik semua itu, ada juga energi Page of Swords. Ini adalah kartu rasa ingin tahu, semangat eksplorasi, dan pencarian jawaban. Kamu mungkin merasakan keinginan besar untuk mengetahui hal-hal baru, menggali lebih dalam, atau bahkan menantang sistem yang selama ini membatasi. Ada semacam keresahan intelektual dan emosional dalam dirimu. Kamu mungkin merasa bahwa kamu ditarik oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tapi ingat, Page of Swords juga memperingatkan tentang impulsif. Jangan biarkan semangatmu membuatmu ceroboh. Dengarkan intuisi, tapi juga perhatikan fakta. Kadang yang kamu cari ada tepat di depan matamu, tapi karena terlalu fokus menatap jauh, kamu melewatkannya. Lalu muncul Six of Wands, dan uniknya, kartu ini muncul 2 kali dalam pembacaan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ketika satu kartu muncul 2 kali, itu artinya pesannya sangat penting. Six of Wands adalah simbol kemenangan, pengakuan, dan pencapaian. Kamu akan sampai pada tahap di mana dunia mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Bukan hanya mereka yang dekat, tapi juga mereka yang selama ini tak kamu duga. Kamu akan mendapatkan pengakuan, mungkin dalam bentuk promosi, pujian, atau bahkan reputasi baru. Tapi lebih dari itu, kamu akan mulai dilihat sebagai sosok yang bisa membawa perubahan. Orang-orang akan mendengarkanmu, menaruh kepercayaan padamu, dan mengikuti arah yang kamu tunjukkan. Ini bukan tentang ego atau kepuasan pribadi. Ini tentang tanggung jawab. Kamu akan berdiri di tengah banyak pilihan, dan suara serta tindakanmu akan berdampak luas. Namun di tengah gemilangnya cahaya itu, kamu juga membawa Ten of Wands, kartu beban. Selama ini kamu mungkin merasa harus mengerjakan semuanya sendiri, memikul tanggung jawab yang tidak selalu menjadi milikmu. Berusaha menyenangkan semua pihak, menjaga harmoni, dan berjalan terus meskipun lelah. Ten of Wands menandakan saatnya kamu mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya perlu kamu bawa. Tidak semua hal harus kamu selesaikan. Tidak semua peran harus kamu mainkan. Mungkin sudah waktunya kamu meletakkan beberapa beban dan mulai memilih mana yang benar-benar penting. Karena jika tidak, kamu akan kelelahan justru di saat kamu sedang naik ke puncak. Beban yang kamu pikul bisa menghalangi langkahmu, bahkan menutup cahaya yang seharusnya kamu pancarkan. Ingat, menjadi kuat bukan berarti terus menanggung semuanya. Menjadi kuat berarti tahu kapan harus meminta bantuan dan kapan harus istirahat. Kemudian hadir Four of Pentacles, sebuah kartu yang bicara tentang rasa takut kehilangan. Kamu mungkin sedang berada dalam fase di mana kamu mencoba mempertahankan apa yang kamu punya, baik itu uang, status, relasi, atau identitas. Kamu takut jika kamu berubah, kamu akan kehilangan semua yang sudah kamu bangun. Tapi kartu ini memperingatkan, jika kamu terus menggenggam sesuatu terlalu erat, kamu justru bisa kehilangan kesempatan yang lebih besar. Dunia sedang menawarkan ruang yang lebih luas,
tapi kamu tidak bisa memasukinya kalau kamu terus berdiri di pintu lama. Ini adalah panggilan untuk melepaskan. Bukan karena apa yang kamu miliki buruk, tapi karena ada sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu yang sekarang. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Kadang, itu justru bentuk tertinggi dari pertumbuhan. Dengan energi 2, Six of Wands mengapit Page of Swords, Ten of Wands, dan Four of Pentacles. Gambaran besar pun mulai terbentuk. Kamu berada di tengah-tengah momen penting dalam hidupmu. Momen di mana kamu akan beralih dari fase pencarian ke fase realisasi. Dari diam menjadi didengar. Dari bekerja dalam bayangan menjadi pemimpin yang dilihat. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kamu perlu melepaskan beban, membuka diri pada peluang baru, dan percaya bahwa kamu memang layak mendapatkan semua ini. Ini bukan ramalan manis tanpa konsekuensi. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk hidup lebih berani, lebih terbuka, dan lebih sejati. Kamu sudah dibentuk oleh banyak proses. Luka, kegagalan, penolakan. Semua itu bukan untuk membuatmu hancur, tapi untuk menempa auramu. Dan sekarang, sinarnya terlalu terang untuk disembunyikan. Kamu mungkin tidak pernah minta jadi pusat perhatian, tapi semesta sudah memilihmu untuk jadi titik awal perubahan. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan saat semua mata mulai tertuju padamu? Saat sorotan mulai mengarah ke arahmu, rasanya seperti seluruh dunia berhenti sejenak dan menatap ke arahmu dengan intens. Pada saat itu, perasaan yang biasanya tersembunyi di balik rasa takut dan keraguan perlahan bangkit ke permukaan. Kamu akan merasakan perubahan energi yang begitu halus, tapi dampaknya sangat besar. Semacam gelombang yang perlahan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Seolah-olah dunia memberitahu bahwa ini saatnya untuk menerima bagian dari dirimu yang selama ini mungkin kamu sembunyikan atau abaikan. Pada awalnya, mungkin kamu merasa tidak siap. Tubuhmu akan merasa sedikit kaku, dan pikiranmu akan penuh pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan? Atau, apakah aku pantas mendapatkan perhatian sebanyak ini? Mungkin menjadi pertanyaan yang terus bergema di kepala. Kamu mungkin merasa canggung, seperti orang yang sedang berjalan di atas panggung tanpa persiapan yang matang. Tapi, seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari proses. Tidak ada yang perlu dipaksakan, dan tidak ada yang harus sempurna. Mungkin awalnya kamu merasa bahwa semua mata itu akan menilai dan menghakimi, seperti yang sering kamu bayangkan. Tapi sebenarnya, mereka tidak menunggu untuk menilai atau menghukum. Sebagian dari mereka justru sedang mencari keberanian, arah, atau sekadar harapan dalam dirimu. Mereka melihat sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari, cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, bahkan diam dan keraguan yang kamu tunjukkan. Mereka mungkin melihat kejujuran dan keberanian yang tersembunyi di balik kerutan di wajahmu, di balik langkah yang sedikit gemetar. Kadang, menjadi diri sendiri adalah cahaya yang paling terang bagi orang lain yang masih tersesat dalam gelapnya keraguan dan ketidakpastian. Ketika semesta mulai membuka pintu-pintu yang dulu terasa seperti tembok yang tak bisa ditembus, kamu akan dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak selalu mudah. Beberapa pintu akan terlihat begitu menarik, penuh janji dan kemewahan, tapi di dalamnya mungkin terasa dingin dan kosong. Ada juga pintu yang tampak sederhana dan biasa saja, tapi ketika kamu melangkah masuk, kamu akan merasa seperti menemukan tempat yang selama ini kamu cari. Pada titik ini, intuisi kamu akan bekerja lebih keras dari biasanya, mengingatkan dan membimbingmu untuk memilih apa yang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Dalam proses ini, kamu mungkin dihadapkan pada berbagai kebingungan dan keraguan. Ada tawaran-tawaran yang menggoda, relasi-relasi baru yang tampaknya menarik, tapi juga ada godaan untuk kembali ke zona nyaman yang lama. Kamu akan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Atau, apa yang membuat aku merasa hidup? Bukan hanya sekadar terlihat sukses di mata orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawamu lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa proses ini bukan hanya soal mencapai sesuatu di luar sana, tetapi juga tentang memahami apa yang benar-benar penting bagi hatimu. Di titik balik inilah segalanya berubah.
Sorotan bukan lagi sekadar soal tampil di depan umum. Pintu yang terbuka bukan sekadar undangan untuk melangkah masuk, melainkan simbol dari kesempatan untuk hadir secara utuh. Kamu bisa memilih untuk datang sebagai versi terbaik dari dirimu yang sudah dipoles agar sesuai dengan harapan orang lain. Atau sebagai dirimu yang lengkap dengan segala luka, keraguan, dan kekurangan. Tapi juga dengan kejujuran dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi jujur terhadap panggilan hati dan keberadaanmu. Ada satu hal yang jarang diungkapkan orang, tapi penting untuk disadari. Menjadi pusat perhatian tidak selalu nyaman. Ada tekanan dari ekspektasi orang lain, rasa takut membuat kesalahan, dan kekhawatiran bahwa kamu tidak akan cukup baik. Tapi, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dipercaya. Yang penting adalah hadir sepenuhnya, menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa harus menyembunyikan kekurangan atau keraguan. Kamu hanya perlu memegang teguh kompas internalmu dan berjalan dengan keberanian, meski langkahmu terkadang gemetar. Karena, percayalah, orang-orang yang terlihat paling yakin pun dulu pernah merasakan keraguan yang sama. Bayangkan jika ketakutan dan keraguan itu tidak lagi menjadi penghalang, tapi malah menjadi teman yang menemanimu dalam perjalanan ini. Bayangkan jika kamu memeluk semua ketakutan itu, bukan mengusirnya. Bayangkan jika kamu berhenti mengukur langkahmu berdasarkan standar orang lain, dan mulai mempercayai langkahmu sendiri, yang mungkin pelan, tapi pasti dan penuh makna. Dengan cara ini, kamu akan melihat bahwa orang-orang di sekitarmu tidak hanya melihatmu sebagai seseorang yang berhasil, tetapi sebagai seseorang yang hidup dengan jujur dan penuh keberanian. Dan kehadiranmu yang tulus itu jauh lebih berharga daripada sekadar pencapaian materi atau ketenaran. Jadi, saat semua mata tertuju padamu dan semesta mulai membuka pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, mungkin yang paling kamu butuhkan bukanlah jawaban pasti, melainkan keberanian untuk terus bertanya, untuk terus berjalan meski langkahmu belum pasti, dan untuk memilih pintu yang, meskipun tampak sepi, terasa paling benar di hati. Kamu mungkin tidak langsung tahu apa langkah selanjutnya, tapi setiap langkah yang diambil dengan jujur akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu capai. Dan itu sudah lebih dari cukup, karena pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa besar pencapaianmu, tetapi seberapa jujur dan berani kamu menjalani perjalanan ini. Apakah kamu berani menjadi dirimu yang sebenarnya tanpa menahan diri lagi? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya mengandung bobot yang dalam. Karena untuk menjadi diri sendiri, apalagi secara utuh dan tanpa menahan apapun, dibutuhkan keberanian yang tidak main-main. Bukan sekadar keberanian untuk jujur di hadapan orang lain, tapi juga untuk jujur di hadapan diri sendiri. Tentang apa yang benar-benar kamu rasakan, apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan apa yang selama ini kamu sembunyikan karena takut dianggap aneh, lemah, atau terlalu berbeda. Mungkin kamu pernah mencoba menunjukkan siapa dirimu, tapi malah ditertawakan, disalahpahami, atau bahkan ditolak. Dan sejak itu, kamu belajar bahwa menyembunyikan sebagian dirimu terasa lebih aman. Mungkin lebih sunyi, tapi setidaknya kamu tidak harus menghadapi rasa sakit karena tidak diterima. Tapi sampai kapan kamu bisa hidup dalam versi yang dikurangi dari dirimu sendiri? Sampai kapan kamu mau menahan pendapatmu, menunda mimpi-mimpimu, atau berpura-pura setuju hanya karena takut menimbulkan konflik? Menjadi diri sendiri itu bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Tapi itu tentang tidak lagi mengorbankan dirimu demi membuat orang lain nyaman. Itu tentang berhenti meredam cahaya yang sebenarnya ingin keluar. Hanya karena kamu takut disebut terlalu banyak, terlalu ambisius, terlalu peka, atau terlalu rumit. Karena yang terlalu sebenarnya adalah harapan-harapan orang lain yang tidak pernah benar-benar memahami prosesmu. Menjadi diri sendiri juga tidak berarti kamu sudah tahu segalanya. Justru itu artinya kamu berani mengakui bahwa kamu sedang belajar, sedang mencari, dan tidak pakai apa-apa jika kadang merasa ragu. Dunia tidak butuh kesempurnaanmu. Dunia butuh keberadaanmu yang asli, yang jujur, yang hidup sepenuhnya, yang tidak lagi takut terlihat rapuh karena tahu bahwa kerentanan bukan kelemahan, tapi keberanian yang paling nyata. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa sendiri dalam proses ini.
Ketika kamu mencoba berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Ketika kamu akhirnya menunjukkan siapa dirimu, tapi justru yang kamu temui adalah tatapan kosong atau komentar sinis. Tapi percayalah, ada juga mereka yang diam-diam memperhatikan, yang selama ini mencari seseorang seperti kamu, yang berani duluan agar mereka punya alasan untuk ikut jujur pada diri mereka sendiri. Menahan diri memang memberi rasa aman, tapi hanya sampai titik tertentu. Setelah itu, yang tersisa hanya rasa hampa, rasa asing terhadap diri sendiri, dan suara hati yang makin hari makin pelan, karena kamu tidak pernah benar-benar mendengarkannya. Kamu boleh terus menyembunyikan siapa dirimu. Itu pilihan. Tapi jangan bohongi diri sendiri dengan berkata, kamu baik-baik saja, kalau kenyataannya kamu merasa terkunci di dalam versi hidup yang tidak pernah kamu pilih sepenuhnya. Bayangkan hidup di mana kamu tidak perlu lagi menyesuaikan nada bicaramu agar tidak dinilai emosional. Tidak perlu menahan tawa atau tangis hanya karena takut dianggap lemah. Tidak harus menutup mimpi atau pendapatmu karena takut membuat orang lain tidak nyaman. Hidup seperti itu bukan utopia. Itu mungkin, tapi hanya kalau kamu mulai sekarang. Mulai dengan satu langkah kecil, mengakui apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tanpa sensor, tanpa pembenaran, hanya kejujuran antara kamu dan dirimu sendiri. Dan dari situ, pelan-pelan kamu mulai membangun keberanian untuk menunjukkannya keluar. Tidak semua orang akan mengerti, tapi yang tepat akan tetap tinggal. Yang salah akan pergi, dan itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Menjadi dirimu yang sebenarnya berarti juga memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih mendalam. Karena tidak ada hubungan yang bisa bertahan lama jika kamu terus menyembunyikan siapa dirimu. Jadi sekarang tanya lagi dalam hati, apakah kamu berani hidup tanpa topeng? Apakah kamu bersedia menerima dirimu sendiri, bahkan di bagian-bagian yang selama ini kamu anggap tidak layak? Karena hanya ketika kamu benar-benar menerima siapa dirimu, dunia pun akhirnya bisa ikut menerimamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan kalau kamu bertanya, bagaimana caranya tahu bahwa kamu siap jadi dirimu sendiri? Jawabannya sederhana. Ketika kamu sudah lelah terus berpura-pura. Ketika kamu merasa tidak bisa lagi mengorbankan kenyamanan batin demi validasi dari luar. Ketika kamu mulai mendengar suara hatimu lebih jelas daripada suara orang lain. Maka itulah saatnya. Mungkin kamu belum sepenuhnya siap, tapi kamu bisa mulai. Hari ini, dengan satu langkah kecil, katakan kebenaranmu, walau masih pelan. Hiduplah seperti dirimu layak didengar, dilihat, dan dicintai, karena memang iya. Lalu lihat apa yang mulai berubah, perlahan tapi pasti, dalam dirimu, dan di sekelilingmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.